Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 persamaan diferensial ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin, dan yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah persamaan yang dapat diselesaikan ke bentuk Y dan jawab singular f x, y, p sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama, persamaan yang dapat diselesaikan ke bentuk Y. Kalau kemarin kita sudah belajar persamaan yang dapat diselesaikan dengan bentuk X, soalnya kita jadikan bentuk X sama dengan. Kalau sekarang persamaan yang dapat diselesaikan ke bentuk Y, berarti setiap soalnya kita jadikan bentuk Y sama dengan. Nah, di sini bentuk dari persamaan yang dapat diselesaikan ke bentuk Y nih, Y sama dengan X, P, maka jadinya seperti ini. Y nya diganti dengan dy per dx sama dengan do f per do x diturunkan terhadap x ditambah do f per do p dikali dp per dx. Jadi persamaan ini ketika ada persamaan Y sama dengan fx, p, yang langkah pertama dilakukan adalah mengubah Y nya ke bentuk dy per dx. Kemudian persamaan fx, p ini diturunkan terhadap x, kemudian ditambah di persamaan fx, p ini diturunkan terhadap p, kemudian dikali dp per dx. Selanjutnya untuk dy per dx nya diganti dengan p, sama dengan do f per do x plus do f per do p dikali dp per dx. Kita langsung ke contohnya. Tentukan jawab umum dan singular persamaan diferensial Y sama dengan xp min 1/4 p kuadrat. Nah, kita lihat bentuk dari PD ini sudah berbentuk apa? Y sama dengan fx, p. Jadi tidak perlu lagi ya diubahnya karena dia sudah berbentuk Y sama dengan. Oke, kita tulis kembali Y sama dengan xp min 1/4 p kuadrat. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita turunkan Y sama dengan harusnya tadi ini langsung aja ya, langsung diganti dy per dx, tapi ini masih Y, nggak apa-apa ya. Nanti gantinya di langkah selanjutnya aja. Kita masih pakai Y, berarti Y sama dengan kemudian do f per do x. Do f per do x berarti setiap setiap PD di soal ini kita turunkan terhadap X. Berarti xp min 1/4 p kuadrat diturunkan terhadap X, hasilnya adalah P. Kenapa hasilnya P? Yang kita turunkan cuman yang bisa ya, X. xp yang mengandung variabel X kan di dalam persamaan xp. Berarti turunan dari X nya adalah P. Kemudian ini kan yang min 1/4 p kuadrat tidak ada X nya, berarti konstanta, turunan konstanta ya 0. Oke. Plus turunan dari P di fungsi F atau di soalnya di persamaan diferensialnya. Berarti persamaan ini kita turunkan terhadap P. XP diturunkan terhadap P, ya hasilnya X. Kemudian min 1/4 P kuadrat diturunkan terhadap P, ya berarti berapa? 1/2
P. Kemudian dikali dP per dx. Ini ya hasilnya. Kemudian ini tadi yang ibu maksudkan, y-nya diganti dengan p. Ya, y-nya diganti dengan dy per dx, kemudian diganti dengan p. P sama dengan ini hasilnya yang tadi, hasil dari turunannya. Kemudian pindah ruas. Ya, pindah ruas. Hasilnya 0. Jadi persamaannya adalah x min setengah p dikali dp per dx sama dengan 0. Nah, untuk menentukan jawab umumnya, ini kita dapat dua persamaan, dp per dx sama dengan 0 atau x min setengah p sama dengan 0. Kemudian dari dp per dx sama dengan 0 diintegralkan, atau kedua ruas sama-sama dikali dx dulu ya. Ini hasilnya adalah dp sama dengan 0. Integral dp sama dengan 0 berarti integral dari dp ya p, atau integral 1 dp ya p. Kemudian 0, ini C, integral dari 0 ya C, atau bisa ditulis langsung C. Kemudian didapat P sama dengan C. Setelah itu disubstitusikan ke persamaan diferensial Y sama dengan XP min 1/4 P kuadrat. Ingat, ini adalah persamaan pada soal tadi, sehingga didapat Y sama dengan, berarti setiap P diganti dengan C, berarti CX min 1/4 C kuadrat. Ini adalah jawab umumnya. Kemudian jawab singularnya seperti ini. Tadi kan ada dua persamaan, dP per dx sama dengan 0 dan x min setengah P sama dengan 0. Nah, ini yang kedua, yang x min setengah P sama dengan 0. X min setengah P sama dengan 0, maka bisa dikali 2 ya, sama-sama dikali 2, berarti 2x min P sama dengan 0, atau bisa juga ditulis 2x sama dengan P. Nah, 2x sama dengan P ini disubstitusikan ke persamaan pada soalnya, Y sama dengan XP min 1/4 P kuadrat. Jadi setiap P diganti dengan 2x. Y sama dengan XP min 1/4 P kuadrat. Y sama dengan 2x pangkat 3 min 1/4 2x dikuadratkan. Jangan langsung ditulis 2x kuadrat ya, karena ini P-nya ini sama dengan 2x. Kalau P kuadrat berarti 2x dikuadratkan. Ingat di sininya ya, harus tahu konsepnya. Oke. Y sama dengan 2x pangkat 3 min 1/4 4x kuadrat. Kemudian ini jadinya Y sama dengan 2x pangkat 3 min x kuadrat. Kemudian dikurang berarti Y sama dengan x kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan jawab singularnya adalah Y sama dengan x kuadrat. Mungkin kalian tipe di sini ya, ini harusnya pangkat 2, bukan pangkat 3, tapi pangkat 2. Oke, jadi didapatlah jawab umum persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan CX min 1/4 C kuadrat, dan jawab singularnya persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan x kuadrat. Oke, kenapa ini dinamakan jawab singular? Kita bahas tentang jawab singular di bab selanjutnya. Nih, jawab singular fx, y, p sama dengan 0. Nah,
Jawab singular persamaan diferensial fx, y, p sama dengan 0 adalah jawab persamaan diferensial tersebut. Maksudnya jawab singular ini tidak diperoleh dari jawab umum. Kemudian dia juga tidak disebut dengan jawab khusus. Kan ada jawab umum, biasanya ada jawab khusus. Nah, dalam persamaan diferensial ini, dia jawab singular itu bukan jawab umum dan bukan jawab khusus, tapi disebutnya dengan jawab singular. Nah, jawab singular ini dapat kita cari dengan cara mengeliminasi variabel P atau C, atau kalian bisa baca lebih lanjutnya di buku caranya ya. Ada kalau di bukunya Ibu halaman 59. Oke, langsung ke contoh. Tentukan jawab umum dan singular persamaan diferensial P kuadrat min 4xp plus 2x kuadrat plus 2y sama dengan 0. Maksudnya jawab singular aja lah. Kita bahas jawab singular aja di sini. Oke, tentukan jawab singular persamaan diferensial P kuadrat min 4xp plus 2x kuadrat plus 2y sama dengan 0. Oke, pertama ini bentuknya fx, y, p sama dengan ini soal. Kemudian kita akan eliminasi variabel p. Kalau eliminasi variabel p, rumusnya ini do f x, y, p per do p. Berarti turunan pada soalnya ini diturunkan terhadap p. Turunan p kuadrat 2p, turunan min 4xp, min 4x. Kemudian selain itu yang tidak mengandung variabel p disebut dengan konstanta, turunan konstanta yang 0. Jadi hasilnya 2p min 4x sama dengan 0. Kemudian setelah itu disubstitusi ke PD awal atau PD semula. 2p min 4x sama dengan 0, sama-sama dibagi dengan 2, hasilnya p min 2x sama dengan 0. Kemudian bisa ditulis p sama dengan 2x. Oke, p sama dengan 2x, berarti setiap p diganti dengan 2x. Nih 2x dikuadratkan min 4x dikali 2x plus 2x kuadrat plus 2y sama dengan 0. Didapatlah hasilnya min x kuadrat plus y sama dengan 0, atau y sama dengan x kuadrat. Nah, inilah jawab singular dari persamaan ini, dari persamaan p kuadrat min 4xp plus 2x kuadrat plus 2y sama dengan 0. Jawab singularnya adalah y sama dengan x kuadrat. Nah, paham ya? Itu tadi pertemuan ke-7 kita bahas 2 subbab, yaitu persamaan yang dapat diselesaikan ke y dan jawab singular. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.